Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ia merupakan tokoh terkenal di dunia kedokteran dunia karena sumbangsinya terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Banyak tulisan-tulisannya menjadi rujukan bagi sarjana-sarjana kedokteran barat. Selain ahli di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga merupakan ahli di bidang matematika, filsafat, sastra, serta ilmu kalam. Biografi Ibnu Sina. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina. Namun, dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Hormeisan dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Masa kecil, ayah Ibnu Sina bernama Abdullah dan ibunya bernama Saterah. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah tidak akrab dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya menonjol, sehingga salah seorang guru menasihati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Cerdas sejak usia muda. Dengan demikian, Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu. Dan meski masih berusia muda, beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Beliau pun menjadi terkenal sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 Hijriah saat jatuh sakit memanggilnya. Raja itu memanggilnya untuk merawat dan mengobatinya. Berkat itu, ia dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Dan ia berkata, "Sebuah buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan, aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena itu, aku dengan giat membaca kitab-kitab itu semaksimal mungkin. Memanfaatkannya juga. Ketika usia aku menginjak 18 tahun, aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu." Mengenai biografi Ibnu Sina, dikatakan bahwa beliau menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Kesibukannya di pentas politik di Istana Mansur, Raja Dinasti Samani, juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Thahir Syamsud Daulah Dailami, dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan tidak mengurangi aktivitas keilmuannya. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Mulk Penguasa Hamidan tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan, ia menyibukkan diri dengan menulis kitab kanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama Kitab Al-Shifa. Namun, ketika harus berpergian, beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Saat berada di dalam penjara, ia menyibukkan diri dengan mengubah bait-bait syair atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Kitab Al-Shifa dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa. Al-Shifa ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam, dan ilahiyat. Mantik Al-Shifa saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantik Islami, sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyat dari Kitab Al-Shifa sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Sumbangan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Dalam biografi Ibnu Sina diketahui dalam ilmu kedokteran, Kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Sering dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 Masehi, Kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kini, buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam.
Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas di Eropa. Ibnu juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Beliau menerjemahkan karya Euclides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam masalah energi, ia memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruang hampa, cahaya, dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Dikatakan bahwa bapak ilmu kedokteran modern ini memiliki karya tulis yang dalam bahasa Latin The Conglutination Legibum. Dalam salah bab karya tulis ini, ia juga membahas tentang asal nama gunung-gunung. Di sana ia mengatakan kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Pertama, menggelembungnya kulit luar bumi, dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Kedua, karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan pengelambungan pada permukaan bumi, sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Angin yang berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya, ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Ibnu Sina dan kekuatan logikanya, sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika, bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan, dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Menurutnya, seseorang baru diakui sebagai ilmuwan jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ia sangat cermat dalam mempelajari pandangan Aristoteles di bidang filsafat. Ketika menceritakan pengalamannya mempelajari pemikiran Aristoteles, ia mengaku bahwa beliau membaca kitab metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Beliau menguasai maksud dari kitab itu secara sempurna setelah membaca syarah atau penjelasan metafisika Aristoteles yang ditulis oleh Farabi, filosof muslim sebelumnya. Dalam filsafat, kehidupannya mengalami dua periode yang penting. Periode pertama adalah periode ketika beliau mengikuti paham filsafat peripatetik. Pada periode ini, Ibnu Sina dikenal sebagai penerjemah pemikiran Aristoteles. Periode kedua adalah periode ketika ia menarik diri dari paham peripatetik dan seperti yang dikatakan sendiri cenderung pada pemikiran iluminasi. Ibnu Sina dan filsafat. Di beberapa artikel yang menulis mengenai biografi Ibnu Sina, berkat telah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya, semisal Al-Kindi dan Farabi, ia berhasil menyusun sistem filsafat Islam yang terkoordinasi dengan rapi. Pekerjaan besar yang dilakukannya adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam tetapi juga merambah ke Eropa. Albertus Magnus, ilmuwan asal Jerman dari aliran Dominiku yang hidup antara tahun 1200 sampai 1280 Masehi, adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan lengkap tentang filsafat Aristoteles. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen. Dialah yang mengawinkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Filsafat metafisika Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofi yang kebenarannya diakui 2 abad setelah oleh para pemikir Barat. Wafatnya Ibnu Sina. Ibnu Sina wafat pada tahun 468 Hijriah pada usia 58 tahun di Hamadan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat